Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hidayah Ramadhani, NIM 180210102096 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Rosida Amini, NIM 180210102117. Pernah dengar rumus E sama dengan MC kuadrat? Tahu itu rumus apa? Atau tahu dari mana asal-usul rumus tersebut? Untuk lebih memahami dan mengerti mengenai rumus tersebut, simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi relativistik. Dapat diketahui rumus dari energi relativistik sendiri itu yaitu E sama dengan mc kuadrat. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi juga bermanfaat ketika ada perubahan. Nah, di sini kita akan menjelaskan energi relativistik. Saya misalkan di sini ada Adi berdiri lalu didorong oleh orang sebesar F. Tentu saja Adi akan terdorong sebesar dx. Maka energi atau usaha yang terakibatkan oleh dorongan orang tersebut terhadap Adi yaitu sebesar dE. dE sama dengan F kali dx. dx itu perubahan posisi. F itu hasil dari perubahan momentum terhadap waktu. Maka dapat dimasukkan ke sini menjadi dP per dt dikali dx. Atau kita ubah menjadi dx per dt dikali dp. Dx per dt itu sendiri adalah kecepatan. Maka dapat ditulis dE sama dengan V kali dp. Kita ingat bahwa momentum itu rumusnya P sama dengan M kali V. Lalu dilakukan operasi integral parsial, maka diperolehnya dP sama dengan M dV plus V dm. Lalu kita substitusikan ke rumus ini. Jadi dE sama dengan V kali dalam kurung M dV plus V dm. Atau hasilnya dE sama dengan mv dV plus V kuadrat dm. Lalu kita lanjut ke massa diam dan massa relativistik. Dapat dinyatakan sebagai rumus tersebut. Dapat diketahui bahwa M0 adalah massa yang diukur pengamat yang diam terhadap benda. Sedangkan massa relativistik adalah massa yang diukur bergerak terhadap benda. Nah, dari rumus tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini. Karena ini dikeluarkan dari akarnya itu menjadi di sini tuh kurung pangkat 1/2. Atau kita bisa naikkan ke atas menjadi seperti ini. Jadi pangkatnya minus. Nah, selanjutnya turunkan M terhadap kecepatan, maka dapat ditulis dm per dv. Kita akan menurunkan rumus ini dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, lalu negatif setengah M0 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat negatif 3/2 min 2V per C kuadrat. Nah, di sini sudah didapatkan seperti ini, maka kita akan nyoret duanya. Maka dihasilkan M0 kali V per C kuadrat dikali 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat negatif 3/2. Lalu kita bisa memecahkan. Nah, jadinya nih V per C kuadrat dikali M0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat dalam kurung kita pangkatkan 3/2. Ini kan dari atas, lalu kita pindah ke bawah, jadi minusnya hilang. Nah, terus kita pecahkan lagi. V per C kuadrat dikali M0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini pangkat setengah, lalu dikalikan lagi dengan 1 per 1 min V kuadrat min C. Ini sama aja, mereka itu seperti ini. Nah, dapat diubah menjadi, dapat diketahui kita ini rumus ini sendiri itu adalah ini. Maka dapat ditulis dm per dv sama dengan M kali V per C kuadrat dikali 1 per C kuadrat min V kuadrat dalam kurung per C kuadrat. Lalu kita akan menyamakan penyebutnya menjadi seperti ini. Seperti ini disamakan penyebutnya. Lalu kita naikkan C-nya ini ke sini. Jadi hasilnya ini. Nah, dapat dicoret gini. Jadi hasilnya MV per C kuadrat min V kuadrat. Nah, lalu kita kalikan silang. Lalu didapatkan C kuadrat min V kuadrat dikali dm sama dengan MV kali dv. Atau dikalikan jadi C kuadrat dm min V kuadrat dm sama dengan mv dv.
Lalu kita ingat ke persamaan rumus yang sebelumnya. Yang pertama yaitu energi. Yang ini, maka kita akan substitusikan karena ini MV dV akan saya substitusikan dengan ini. Maka dapat ditulis dE sama dengan MV plus V kuadrat dm. Jadi sama kayak gini. Nah, lalu dE sama dengan C kuadrat dm min V kuadrat dm plus V kuadrat dm. Lalu kita integralkan kedua ruasnya, yaitu jadi seperti ini, dan sama dengan hasilnya E sama dengan C kuadrat kali M. Jadi E sama dengan M C kuadrat. Melanjutkan pembahasan dari energi relativistik, yaitu energi kinetik. Energi kinetik sendiri dapat didefinisikan sebagai besarnya usaha atau kerja yang dilakukan oleh benda yang bergerak yang semula dari keadaan diam hingga mempunyai kecepatan sebesar F. Energi kinetik sendiri besarnya itu dapat diturunkan dari rumus usaha, yaitu K sama dengan integral dari F dot ds. F sendiri dapat dijabarkan melalui D dalam kurung mv per dt. V ini dapat dimasukkan ke dalam V di sini sehingga dapat dituliskan integral 0 sampai S dmv dot per dt dot ds sama dengan integral 0 sampai mv v d dalam kurung mv. M di sini dapat dijabarkan dengan memasukkan rumus massa relativistik sehingga diperoleh ini integral 0 sampai v d dalam kurung m0v per akar 1 minus v kuadrat per c kuadrat. Dari sini nanti diintegralkan parsial dengan rumusan x dy sama dengan xy minus integral y dx, didapatkan seperti ini. Kemudian ditambah dijumlah integralnya dengan batasan 0 sampai v sehingga diperoleh m0 c kuadrat per akar 1 min v kuadrat c kuadrat minus m0 c kuadrat. Bahasan ini dapat dipersingkat dengan menuliskan mc kuadrat, dan ini tetap ditulis seperti ini. Dari hasil ini diperoleh K sama dengan E minus E0. Setelah mengetahui nilai dari energi relativistik dan energi kinetik, maka kita akan merangkum beberapa poin-poinnya. Yang pertama adalah massa besarnya massa relativistik, yaitu M0 per akar 1 min V kuadrat C kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu energi relativistik, dirumuskan MC kuadrat, dan energi diamnya dapat dirumuskan M0 C kuadrat. Dan yang terakhir yaitu energi kinetik, besarnya yaitu energi relativistik ditambah energi diam. Dari sini kita akan mencoba satu soal. Yang pertama, sebuah benda diam terbelah menjadi dua bagian secara spontan dan keduanya saling bergerak ke arah berlawanan. Belahan-belahan tersebut memiliki massa diam sebesar 3 kg dan 5,33 kg serta memiliki kecepatan relatif sebesar 0,8 c dan 0,6 c. Tentukan massa diam benda sebelum terbelah. Yang pertama, diketahui bahwa massa diam benda pertama yaitu 3 kg, massa diam benda kedua yaitu 5,33 kg, dan kecepatan relatif benda pertama yaitu 0,8 dan kecepatan relatif benda kedua yaitu 0,6 c. Dan diketahui juga bahwa energi akhir sama dengan energi awal, dan ini energi diam benda sama dengan energi diam benda pertama ditambah energi diam benda kedua. Kemudian ya dimasukkan yang telah diketahui 3 kg C kuadrat per akar 1 minus 0,8 kuadrat ditambah massa diam benda kedua yaitu 5,33 kg C kuadrat per
akar 1 minus 0,6 kuadrat dan dihasilkan sama dengan 5 ditambah 6,666 dan dijumlah menghasilkan 11,66 joule. Itu tadi penjelasan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya kami cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.